Halo, ya, Meta. Nama saya Usman. Iya kok. Ya, eh saya mau tanya juga ya tentang kematian yang topik hari ini. Kebetulan kemarin juga saya dengar berita yang ada influencer Malaysia ya, yang anaknya itu baru umur 3 tahun, tapi dia bisa kayak buka pintu. Mereka kayak ceritanya kan mereka sewa resort ya, jadi eh, dan mereka kelelahan, mereka tidur, tapi anaknya itu bisa buka pintu kaca sendiri terus keluar dan tenggelam di swimming poolnya gitu. Jadi sampai mereka bangun mereka cari anaknya, anaknya udah di dalam kolam renang gitu. Jadi aku jadi relate ke kayak apakah di suatu tempat yang angker mereka akan cari penggantinya gitu loh. Si anak itu kayak menurut aku mungkin didorong atau dipanggil main keluar gitu kan. Jadi akhirnya dia bisa jatuh ke dalam. Kan orang tuanya lagi tidur, tapi anaknya kok bisa keluar gitu kan. Jadi aku kayak mikir ada sesuatu di situ, resort gitu kan. Biasa kan angker. Jadi biasa di tempat yang kayak gitu, apakah memang di penunggu di sana itu harus cari orang pengganti dan dia baru bisa pergi tumimba lahir lagi. Ada nggak kayak gitu? Oh, kalau untuk pengganti seperti itu sih nggak ada. Biasanya ngajak. Karena kalau anak kecil itu kan cenderung bisa ngeliat ya, masih bisa gampang melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Jadi ketika anak kecil itu merasa dibangunin, biasanya anak kecil tidur, kalau ada yang bangunin dia kupingnya peka, dia bisa langsung terbangun. Terus kalau ngelihat kayak ada yang panggil-panggil, dia bisa samperin gitu, dia samperin dan dia ngelihat itu mungkin orang yang dia kenal. Dan juga pastinya seseorang itu bisa ngajak atau ngikut juga ada kaitan karma. Jadi si anak kecil itu merasa kenal dengan yang ngajak, ya dia ikut. Dan akhirnya kejadian. Itu. Tapi bukan gantiin lah, emang Iya, supaya temenin dia di situ mungkin. iya. Tapi memang kadang ya nggak semua kolam renang sih. Itu ada penunggunya. Karena pernah ini dialamin juga berenang di salah satu hotel itu kayak sekitar maghrib mungkin ya. Itu ada ngeliat sosok kayak baju putih melayang di dalam air, itu sempet narik kaki saya langsung kaget kan. Pas ngeliat, sosok itu udah langsung udahan. Emang ada yang seperti itu. Apakah rata-rata di kolam renang tuh ada? Saya nggak bilang semua, Iya. rata-rata. Eh, enggak juga sih. Oke, kalau saya pernah dengar toilet umum, Ci, katanya banyak. Oh itu nggak heran. Oh, nggak heran. Itu di mana-mana banyak, di sekolah, di kampus, di rumah sakit, apalagi rumah duka. Mungkin karena kok toilet tuh kotor ya, jadi Karena banyak makhluk pemakan kotoran. Jadi kalau yang mohon maaf jorok-jorok di kamar mandi itu udah siap-siap lah. Makhluk itu demen banget dengan hal-hal yang jorok-jorok. Jadi dia ya makan kotoran-kotoran. Mohon maaf lagi dari pup kita, dari air liur kita, dari darah yang kita buang sembarangan, kayak gitu-gitu sih. tapi pengaruh nggak sih ke kitanya? Misal kita lagi jadi takut kan ke toilet umum sekarang. Kalau kitanya nggak jorok nggak usah takut sih. Oke. Vina. Namo Buddhaya Cimeta. Ya, ini mau nanya, kadang-kadang kan ada dibilangin kalau misalnya meninggal yang sudah jadi abu terus sebarin di sungai atau di air, ada yang bilang katanya arwahnya itu malah jadi stuck di dalam lautnya itu nggak bisa lepas gitu. Soalnya ada satu temen yang dimimpiin, oh karena abunya dibuang situ, tolongin aku dong, aku nggak bisa keluar gitu loh, aku masih di sini gitu loh.
dimimpiin gitu. Itu biasanya kalau si almarhum melekat dengan jasadnya. Kalau kita meninggal melekat dengan fisik kita ini, ketika kita meninggal jadi abu atau kita meninggal dikubur, kita stucknya di tempat yang terakhir kita ditaruh. Kalau yang kita melekatnya terus ternyata dikubur, kita merasa jadi kuburan itu rumah kita. Ketika kita melekat dengan jasad kita dikremasi, terus abu kita dilarung semua di laut, kita merasa kita tinggalnya di laut gitu. Jadi dihindarilah kemelekan terhadap tubuh ini, jasad ini. Karena kalau enggak bahaya kitanya sendiri. Jadi itu juga kayak kemelekatan kan, yang Chinese kan ada yang suka nggak suka dikremasi karena takut kepanasan. Ya, itu kadang sugesti sih. Sebenarnya kalau kita udah meninggal, terus kita dibilangnya, oh nanti kepanasan. Enggak kepanasan. Kan kita udah di luar tubuh ini, udah di luar fisik ini. Kecuali kita dibakar hidup-hidup, baru kita ngerasain panas. Soalnya mereka bilang kan kayak misalnya baru meninggal itunya masih melekat, jadi jangan dibakar dulu gitu. Banyak yang suka gitu. Enggak sih, enggak seperti itu. Aku lanjut ke pertanyaan Vina dari sisi Buddhis sih, ada yang nanya nih, apakah ada bedanya antara dikubur dan dikremasi? Kemudian pertanyaan kedua, jadi ini ada lagi kepercayaan di Chinese mungkin ya, kalau dikremasi emang dilarung tapi harus disisain sedikit terus masukin ke guci untuk disembayangin. Karena ada kejadian yang keluarganya larung semuanya, terus anak-anak cowoknya jadi sial gitu, semua bisnisnya turun gitu. Kalau dari sisi Buddhis atau yang dari pengalaman Cici lihat gimana? Oke, dari yang pertama, kubur atau kremasi, itu balik lagi tergantung dari kitanya. Kita mau dikubur atau dikremasi. Terus kedua, dari keluarga. Kalau dari keluarganya lebih gak mau repot, maunya dikremasi, ya itu bisa juga kan terjadi. Tapi baiknya ini harus ada dibahas, diomongin antara keluarga dengan kitanya. Kalau misalnya kita udah tahu, oh nanti udah meninggal kremasi aja gitu. Ya udah si keluarga kan udah tahu, berarti kita maunya dikremasi dan suatu saat ketika dikremasi ya kita semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kalau dari kita sama keluarga tidak ada komunikasi, kadang itu yang jadi masalah. Kitanya mau, misalkan mau dikubur, dianya keluarga maunya kremasi, akhirnya ada yang setelah meninggal si almarhumnya ngerasa, kenapa saya dibakar, saya kan gak mau, ada yang marah-marah. Nah kadang merasa keluarga, ya udah terlanjur dikremasi, gimana dong, kayak gitu. Ya itu dikasih pengertian. Jadi ada baiknya sebelum hal itu terjadi, ngobrol lah. Jadi setidaknya ada orang yang tahu kita meninggal ini maunya diapain. Kalau kita sungkan ngomong sama keluarga, bisa ngomong sama temen, sama anak atau pasangan kita gitu. Terus kalau dari kitanya udah oke, dikubur atau dikremasi, keluarga juga udah oke, kita lihat keadaan sekitar. Kalau misal dari faktor ekonomi secara finansial, wah keluarga kalau beli kuburan kan harus beli tanah, beli ini, beli itu. Ternyata keuangannya nggak bagus. Ya cari yang sebijaksana mungkin. Kalau tetap nggak bisa dari segi dana, ya udah yang paling gampang simpel kan kremasi. Harus bisa mengerti kedua belah pihak ini. Terus juga harus lihat keadaan sekitar. Selain tanah, lihat juga lingkungan ini lebih banyak di kremasi atau dikubur. Kalau memang dari lingkungannya kebanyakan di kremasi karena mau simple, nggak mau ada masalah, lanjut. Tapi kalau memang ada yang alasannya biar dikenang, biar anak cucu tahu, ya silahkan dikubur. Yang penting finansialnya mendukung.
Dan lebih banyak maintenance-nya. Iya, lebih banyak maintenance. Terus juga biasanya ada lagi yang nyambung kalau dikubur Hong Shui-nya harus tepat. Kalau tidak tepat katanya bisa bermasalah buat keturunannya. Itu memang ada tapi tidak terlalu besar. Balik lagi ke karma kitanya masing-masing. Kalau Feng Shui-nya sudah dibikin sebagus mungkin, tapi karma kitanya tidak mendukung yang baik, tetap aja masalah muncul. Gitu. Terus yang dikremasi, yang katanya kalau dikremasi tidak boleh dikremasi semua, itu balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Kalau dari kepercayaannya seperti itu dan mau diikutin silahkan. Tapi kalau tidak mau diikutin juga ya tidak masalah. Karena kadang hal itu juga bisa menjadi sugesti dari kitanya yang masih melekat, masih belum rela semua abunya tuh dilarung ke laut. Akhirnya sebagian disimpan. Nah ketika sebagian disimpan, ini harus komitmen semua keluarga mau sembayangin enggak. Kalau memang mau sembayangi ya silahkan, tapi kalau memang tidak ada kesempatan semuanya sibuk, tidak bisa disembayangin, ada baiknya biar tidak menjadi beban, ya larung gitu. Tapi kalau alasannya biar anak, cucu, cicit semua nanti tahu ada leluhur, ya silahkan aja, nggak ada yang ngelarang kok. Semua punya hak masing-masing. Tapi kalau sampai bikin katanya keturunan anak cowoknya jadi mohon maaf sial semua, itu enggak. Itu kadang dari ngeliat pada saat hidupnya seperti apa. Apakah pada saat hidupnya mereka waktu kecil pada dimanja, terus ketika orang tua tidak ada mereka semua langsung pada goncang, berebut harta lah, terus jadi masalah tidak bisa berdiri sendiri karena butuh pegangan dan dukungan sokongan orang tua. Akhirnya kacau kan semua. Jadi balik lagi ke pribadinya, cari tahu dulu kenapa bisa kacau. Jadi jangan menyalahkan gara-gara abunya lah, gara-gara kuburannya. Lihat semasa hidupnya. Kalau memang anak itunya dimanja dari kecil, pasti sudah dewasa dia tidak akan bisa hidup sendiri. Dia hanya akan bergantung dengan warisan orang tua, harta orang tua. Ketika harta dan warisan itu hilang, hidupnya kacau, goncang, seakan-akan tidak ada lagi pegangan, tidak ada lagi kekuatan dia. Karena semasa hidupnya sudah ditopang oleh orang tuanya dari kecil hingga orang tua meninggal. Oke, balik lagi ke perbuatan kita lagi. Iya. Semasa hidup. Oke Ci, ada satu pertanyaan yang unik banget nih Ci. Gara-gara baru-baru ini ada movie Thailand, ceritanya tentang manusia yang jatuh cinta sama hantu. Apakah benar ada? Dan lagi baru-baru ini beneran terjadi. Jadi couple ini sebenarnya udah pacaran lama atau mungkin udah mau married, cuman meninggal. Jadi keluarganya itu melakukan pernikahan hantu, something like that gitu. Itu kalau dari sisi Buddhis gimana Ci? Ini aku pernah alamin juga. Oh. Jadi ini ada, jadi ada temen dulu, temen wihara di mana kau ini kebalik, hantu yang suka sama temen ini. Jadi sampai dia tuh setiap kali punya pacar nggak bisa. Baru kenalan aja langsung kayak hilang kabar semua. Pokoknya semuanya ditempelin terus. Hidupnya jadi kayak nggak bisa dia punya pasangan. Ada yang seperti itu karena dicintai oleh makhluk halus. Ada yang seperti itu tuh nyata. Itu temen sendiri dan saya sampai sekarang dia sendiri. Karena hantunya masih nempel. Hantunya masih demen gitu. Jadi ada makhluknya dibilangin. Dia merasa dia tuh udah cinta mati. Jadi kayak nggak bisa diapa-apain sampai pohon yang dijadiin tempat tinggal si hantunya tuh dipantek. Karena biar katanya kan biar hantunya dia udah diem aja di pohon nggak ngeganggu gitu, nggak ikutin, tetap aja tuh ngikutin aja, jadi nggak efek gitu kan. Kalau kayak gitu berarti mungkin karena dari masa lampau mereka ada hubungan pasangan yang kuat. Jadi kayak
ceweknya ini mungkin mereka pernah berjanji, jadi cewek ini ngikut terus dan gak rela si cowok ini memiliki pasangan lain. Yang dilihat orang itu apa, Ci? Misalnya ketemu sama cowok ini, terus apa yang bikin mereka kayak ih mundur? Kalau untuk lawan jenis kayak nggak tertarik aja, gitu. Tapi buat orang yang mengerti kayak langsung selalu ngelihat cowok ini ada didampingin sama satu perempuan. Jadi seakan-akan itu pasangannya gitu. Pernah nggak kayak misalnya akhirnya dibilangin jangan gini nanti gimana? Nggak bisa juga ya? Udah nggak bisa karena ceweknya tuh kayak dia punya sifatnya juga keras, si ghostnya ini yang merasa ya aku pasangannya kayak gitu. Terus kalau dari yang si manusia suka sama hantu itu sih belum pernah ya, mungkin itu film aja guys, film. Tapi kalau dari yang aku pernah menikah secara tidak langsung melihat pernikahan hantu. Jadi kejadiannya ini udah lama banget tuh, kayak aku masih SMA atau kuliah. Jadi ada masih pacaran muda-mudi itu pergi ke suatu tempat ke laut lah, meninggal. Terus udah gitu karena mereka ini sebagai pasangan masih pacaran, terus ada yang tetangganya lah atau keluarganya dimimpiin kalau mereka tuh mau married gitu. Terus akhirnya keluarganya menikahkan halusnya, jadi ada kursi pengantin, digantungin baju pengantin di kursinya itu sama jas, pokoknya disusun rapi. Kayak layaknya orang kursi itu pakai pakaian pengantin. Terus udah gitu pada kayak itu Anjali aja kayak datang menghormati, kayak ada upacara kayak pemberkatannya apa. Dan pasangan itu arwah maksudnya, dan si makhluk itu datang. Dan pakaiannya bener-bener kayak baju pengantin yang udah disediakan. Sesuai yang disiapin di bangku itu. Pucat banget pada saat itu ngeliatnya, diem aja. Tapi mereka ada kayak happy lah gitu. Tapi mukanya pucat banget, berdua gandengan gitu. Kalau secara halusnya, tapi pas kita ngeliat secara nyata, mungkin itu kayak apa-apaan sih gitu, kok itu diperlakukan seperti itu. Tapi ya memang beneran ada si makhluknya hadir dan happy dinikahkan kayak gitu. Emang mereka ingin dinikahkan kan? Nah atau itu kan menurut yang dimimpiin gitu. Saya cuma datang untuk ngelihat pernikahan ini, mereka datang apa enggak kayak gitu. Tapi memang ada, tapi ya unik lah kayak gitu. Terus setelah itu acara selesai, ya mereka istilahnya ya couple di alam itulah. Ya sebenarnya udah setelah itu, terus kan keluarga tetap terus lakukan pelimpahan jasa, udah ke alam dewa. Ya karena ikatan cinta mereka kuat ya, di sana juga tetap memang bersama sih gitu. Karena ada orang yang kayak udah sehidup semati nih di alam manusianya, tapi setelah meninggal di sana jadi teman. Ada yang setelah meninggal di sana jadi saudara, tidak selalu tinggal serumah gitu. Yang benar-benar ada serumah itu ikatan karmanya kuat dan mereka selalu melakukan kebajikan apapun bersama-sama. Jadi ya selalu bersama sampai di alam surgawi pun kayaknya. Oke, yang nonton Thai movie kejawab ya. Oke, saya balikin lagi ke audience. Cik Meta, saya mau tanya ya. Apakah pelimpahan jasa itu kekuatannya itu berbeda-beda? Misalnya ada orang yang rajin meditasi, jadi selalu melimpahkan jasa melalui meditasi. Ada yang suka berdana makanan terus. Iya. Jadi untuk orang yang sudah meninggal, jika keluarganya
melakukan pelimpahan jasa melalui meditasi, melalui makanan, apakah ada perbedaan bagi dia yang menerima? Nomor 2, di dalam sutta, Sang Buddha kan pernah mengatakan bahwa kita adalah pemilik karma kita sendiri. Iya, ya. betul. Nah, jadi bagaimana pengaruh pelimpahan jasa dengan kenyataan yang mengatakan bahwa kita adalah pemilik karma kita sendiri. Kita adalah pewaris karma kita sendiri. Terima kasih, Cibela. Iya. Jadi mau kita melimpahkan jasa dengan kita meditasi atau pemberian dana makanan atau jenis pelimpahan jasa lainnya, tetap itu sesuai dengan karmanya mereka kok. Jadi kalau leluhur kitanya membutuhkannya makanan, ketika kita banyak sering berdana makanan, itu muncul makanan secara gaib. Tapi kalau leluhur kitanya tidak membutuhkan makanan, kita mau berdana makanan sebanyak apapun, yang dia terima hanya jasa kebajikan. Nah, jasa kebajikannya itu buat mereka seperti apa? Mereka turut merasakan kebahagiaan dari kebaikan yang kita terima, yang kita lakukan. Itu ketika dia bahagia, mengkondisikan dia bisa mengingat. Dia bisa mengingat kebaikan-kebaikan apa yang pernah dia lakukan semasa hidup. Kalau memang kebaikannya banyak, dia cepat setelah itu lahir di alam surgawi. Tapi kalau dia melakukan kebajikannya sedikit semasa hidup, maka itu kadang kita perlu berulang kali melakukan pelimpahan jasa agar mengkondisikan jasa kebajikannya itu, mengkondisikan lagi karma baik si almarhum berbuah. Gitu sih. Oh, yang belakang. Ya, selamat siang, Cimeta. Saya mau nanya, waktu itu anak saya yang paling kecil tuh 3 tahun sakit. Terus pagi-pagi kan mau kasih makan obat karena udah panas banget tuh. Terus kasih makan roti dulu di depan jam 4-an gitu. Terus pernah ya dia tunjuk-tunjuk, suruh saya lihat di belakang, tapi saya nggak mau lihat, saya pula-pula nggak tahu lah. Terus dia sendiri gitu-gitu hampir senyum-senyum. Berarti kalau lihat, misalkan ya ada makhluk itu, kalau dia hampir senyum-senyum sama anakku, berarti itu makhluknya itu bukannya yang jahat ya kayaknya. Iya, biasanya dari makhluk baik, makhluk surgawi bisa juga. Oh, oke. Biasanya kalau makhluk peta pada Gak suka mungkin takut senyum sih. ya. Iya. Oh, oke. Terus apa yang harus saya lakukan? Kalau misalnya surgawi berarti dia udah hidupnya senang dong. Berarti kita nggak perlu pelimpahan jasa atau apa gitu. Kalau bisa sih kita tetap lakukan pelimpahan jasa ya Ci. Karena kan yang tadi ku bilang alam di sana tuh nggak stabil. Kalau tiba-tiba ada kondisi karma buruk dia berbuah, dia jatuh alamnya, pelimpahan jasa itu tetap bisa membantu mengkondisikan karma baiknya lagi untuk berbuah. Oke. Terus yang kedua, dulu waktu masih SMP gitu ya, kan mimpi gitulah, mimpi kalau misalnya saya tuh jago banget bahasa Inggrisnya gitu. Mungkin secara tidak sadar, bawah sadar kita mungkin kehidupan yang lalu pernah lahir di negara mana yang bahasa Inggris. Tapi kenapa di kehidupan sekarang waktu SMP kok nggak jago bahasa Inggris gitu? Iya, itu hanya memori yang muncul gitu. Tapi kalau Cece praktekin lagi, Cece belajar lagi, bisa lebih cepat untuk lebih pandai gitu. Cuma kan pada saat mungkin masa-masa SMP itu ya masa-masa yang lagi malas-malasnya belajar kan biasanya. Jadi munculnya ya bukannya jago malah kayak banyak hambatan di bahasa. Terus yang mau nanya lagi satu lagi, saya kadang ya suka mimpi, bukan suka sih. Kalau misalnya nih bermimpi ada peti mati gitu, biasanya bukan kadang sih, suka ada keluarga yang meninggal gitu. Itu nggak tahu ada yang kasih tahu atau memang insting kita.
pernah ada suatu kejadian gitu awal tahun, mimpi juga peti mati gitu. Terus ternyata cuma nggak tahu siapa yang meninggal. Terus kan saya kayak ada yang nanya siapa yang meninggal. Oh itu suaminya Ango. Tapi dalam mimpi pas bangun, Ango siapa ya? Kok bisa kasih tahu nama Ango? Nggak kepikiran kalau bisanya itu mertua laki sih. Iya kan mertua mama kan namanya Ango. Cuma nggak tahu kalau bisanya dia ngomong, nggak kepikiran kalau Ango itu mertua mama gitu, mertuanya suami gitu. Terus kirain Ango teman saya gitu. Pas bangun Ango siapa ya? Oh mungkin Ango yang itu kali ya. Iya, cuma nggak untuk yang keadaan ini, apakah itu insting atau emang sering dikasih pemberitahuan gitu? Nggak tahu juga. Itu kan lebih ke pertanyaan pribadi ya, Cik. Itu nanti aja setelah acara ya. Karena kita bahas yang umum dulu. Ya, sorry ya, Cik. Iya. Oke. Oke, aku balik ke Menti dulu dari YouTube. Ada pertanyaan, Ci. Kita udah bahas tentang, sorry sebentar. Tadi bahas tentang jatuh cinta ke alam hantu. Kalau sekarang balik ke alam hewan, Ci. Mau tanya, apakah kalau alam hewan bisa terlahir ke alam yang lebih baik? Dan bisa nggak sih kita mengkondisikan supaya pets yang kita sayang banget gitu untuk bisa meninggal dengan baik? Apakah kalau misalnya bacain parita ke hewan tuh mereka ada efeknya gitu, Ci? Ya, kalau untuk binatang itu bisa ke alam lebih baik, tapi itu dia butuh karma baik yang besar banget. Terus harus ada kondisi karma lampaunya yang besar, itu yang positif, yang baik berbuah. Kalau tidak ada kondisi juga sulit. Ya ada muter terus binatang itu di alam Apakah itu berarti kalau udah lahir binatang biasanya binatang lagi, binatang lagi, binatang kebanyakan lagi? itu binatang peta, binatang jarang jadi dari binatang ke alam dewa atau kalau manusia itu jarang. Oke. Terus kalau gitu misalnya dari binatang ke binatang lagi, ada gak sih karma yang bedain? Misalnya, oh kalau melakukan ini lahirnya jadi anjing, ini lahirnya misalnya jadi yang lucu, panda gitu. Nah, kalau dari yang aku pernah lihat, kebanyakan tuh jadi binatangnya kalau nggak anjing, kucing gitu. Karena kebanyakan manusia itu tidak bisa mengontrol di hawa nafsu sih. Nah, makin kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu, ya selamat datang di dunia binatang. Ya gitu. Jadi itu yang ngeri. Jadi untuk binatang biar bisa terlahir di alam yang lebih baik, ajak mereka untuk berbuat baik. Jadi kadang ada yang pernah kita ngelihat ada kucing atau anjing gitu yang pai-pai di depan rupang Kuan Im atau di rupang Buddha. Nah itu secara tidak langsung dia kan sudah diajarkan untuk berbuat baik. Terus nanti dia secara tidak langsung mengkondisikan karma baiknya dia sendiri. Ketika hal itu terjadi dan berbuah, dia mati di alam binatang, dia bisa terlahir di alam yang lebih baik. Tapi itu langka sih, jarang. Kebanyakan binatang ya muternya ya Muter terus ya, di alam bawah. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi dari Usman. Oke, saya mau tanya lagi. Mungkin semua juga penasaran, pengen tahu juga ya. Aku sering kejadian kalau ditindih gitu ya. Jadi ketindih itu beneran kita, kan kalau logikanya kadang orang kan bilang ada kalau dari kedokteran bilang capek, jadi menimbulkan kita mimpi yang buruk gitu-gitu kan. Tapi dari masa kecil aku kalau kadang capek mimpinya itu beda, kayak mungkin kamu ketinggalan ujian atau apa,
masuk sekolah tanpa sepatu, itu baru kayak kecapean ya Kak, atau stres gitu. Tapi yang mimpi, saya bisa bedain mimpi yang diganggu sama mimpi yang kecapean. Terus dari kecil gue sering ada mimpi kayak gitu. Terus kalau ke tempat lain juga kadang nginap di penginapan yang masuk tapi aku nggak terasa kayak ada apa-apa. Tapi kalau tidur bisa merasakan. Terus waktu ke India ya, terus aku ditindih, terus itunya keluar kan, dia bahasa India, gue bisa ngomong bahasa India juga, balas dia. Bukan bahasa Inggris aja, aku bisa bahasa India, tapi aku ngerti aku ngomong apa, aku ngerti dia ngomong apa juga gitu loh. Dia bilang, kamu bacalah doa kamu, aku nggak takut sama kamu. Dia bilang, bacalah parita-parita suci kamu. Dia bilang, aku nggak takut. Terus aku baca aja, baca sampai aku bisa bangun gitu kan. Terus waktu di mana ya, di Vietnam juga diganggu kan, juga ada dia membalas gitu, pakai bahasa dia juga mungkin ya. Dalam mimpi kan remang-remang ya, tapi aku juga bisa balas, aku bisa ngerti, dia bisa ngerti juga. Jadi sering diganggu itu, apakah itu capek atau bener ada kayak gitu diganggu, ditindih. Jadi kadang kan kita mimpi ditindih ya, kita teriak, kita bicara, tapi sebenarnya kita udah bangun, tapi bangunnya masih di dalam mimpi. Mimpinya udah bangun lagi, masih di dalam mimpi gitu, gak bangun-bangun tapi jadinya. Iya gitu. Oke, mungkin in short pertanyaannya, apakah ketindihan atau di Indo erep itu beneran ketindihan atau kalau secara medis ya kecapean aja? Ketindihan itu memang benar ada sih. Jadi itu kalau ketindihan kadang makhluknya memang duduk atau dia berdiri di badan kita kayak gitu. Terus secara halusnya ada yang mungkin muncul di mimpi, tapi ada yang dia nggak bisa muncul di mimpi, tapi ketika dia mau bangun kayak nafas tuh makin lama makin pendek, makin susah, tapi kita nggak bisa gerak. Ada juga yang semacam seperti itu. Jadi ketika hal itu terjadi, ya langsung bilang aja sesuai doa yang kita ingat gitu. Kalau ingatnya Budo, ya sebutnya Budo atau langsung baca parita yang bisa kita ingat, atau damo sanggo kayak gitu. Budo damo sanggo. Itu yang paling simpel. Tapi kalau bisa ingat parita panjang ya bagus. Umumnya sih di rep nggak bisa ingat parita lengkap gitu. Iya. Pokoknya yang simpel deh, mau apapun pokoknya itu. Itu udah pasti. Iya. Udah pasti, dan akhirnya meleset atau kepleset. Tapi ada pengaruh gak sih Ci, kenapa misalnya kayak Usman sering gitu, kenapa ada orang-orang yang sering ketindihan tapi sebagian orang ya gak pernah merasakan? Makhluk itu tahu, ada yang sensitifnya di perasa, ada yang sensitifnya di penglihatan, ada yang sensitifnya lewat mimpi, ada yang sensitifnya di penciuman, ada yang sensitifnya di pendengaran. Mereka semua tahu. Jadi mereka lihat orang, mereka tahu, oh langsung si tahu. Ini. Okay. Wah si A ini bisa ini. Kadang ada yang fisiknya tuh gampang ditempelin. Makhluk itu tahu, nempel, ngikut kemanapun. Ntar udah bikin orang itu panik nih. Bisa si A, si B atau siapa gitu ngeliat, kamu diikutin ya. Kan orang langsung, waduh siapa yang ngikutin tuh, langsung takut, langsung panik. Makhluk itu kadang senang-senang, ketawa-ketawa, ngerasa tuh orang udah panik ditinggalin. Oh, gitu. Iseng. Ada yang kayak gitu makhluk peta. Oh, oke. Okay. Iseng. Iya, iseng. Iya, bisa iseng kayak gitu kok. Dan gak ada maksud kayak mau jahat atau minta tolong apa, cuman bener-bener iseng aja Ci. Iseng, karena pernah itu kejadian aku sebelum Damatok di Pontianak, ada tidur di satu hotel, itu diketik-ketik perutnya. Bener-bener diketik-ketik, pas bangun, dia lagi berdiri di atas perut. Terus gue bilang, udah jangan ganggu, saya mau istirahat. Dia ketawa cekikikan, terus habis itu dia pergi.
Terus saya sampai sempat bilang, kamu sekali lagi muncul, saya tarik ya rambut kamu. Udah dia nggak pernah muncul lagi. Mungkin next time bisa dicoba. Tindih saya sekali lagi. Oke, terus ada pertanyaan Ci, kan kalau di Buddhis kita percaya kita meninggal, kita bawa karma kita sendiri. Apakah body shape, misalnya dulunya kurus, lahirnya nanti juga kurus lagi. Kalau sekarang gemuk, lahirnya gemuk lagi. Itu ke bawah enggak? Enggak. Oke. Itu lebih ke faktor gen. Oke. Itu pertama, tapi ada juga yang dulunya dia hidupnya kelaparan sekali. Tapi karena dia merasa kelaparan sekali, sebelum meninggal dia bisa mengucap, nanti kalau sampai lahir lagi aku mau hidup yang makannya enak. Saya mau makan yang banyak, makan enak. Itu bisa, karena itu jadi sebuah tekad next life ya. Dia bisa terlahir di keluarga yang terkondisi, ya hobinya makan. Dan akhirnya dia jadi senangnya makan aja, sampai akhirnya bisa kayak gitu. Jadinya gemuk. Iya, gemuk banget. Tapi kalau tekad kayak gitu, apalagi kuat kan sebelum kematian, bisa nggak sih Ki, kalau misalnya kita sadar dan kita lepas? Kalau enggak kan kehidupannya lanjut terus kayak gitu. Iya, bisa. Oke, nah yang tamjak. Oke, ada lagi pertanyaan dari hall. Oh. Oke, Namo Buddhaya Metta. Saya mau tanya, tadi kan kita sempat bahas tentang kalau misalnya orang udah mau meninggalkan, itu kan untuk leluhur yang mengunjungi dia. Nah kalau untuk yang masih hidup, kayak misalnya ada kerabat atau ada orang yang kita kenal yang udah mendekati ajal gitu kan misalnya. Apa hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengkondisikan mereka supaya tahap selanjutnya itu bisa lebih baik? Dari pengalaman Metta sendiri, kan ada orang yang mungkin bimbang ya, kira-kira kalau kita misalnya ada masalah yang belum selesai nih, ada salah paham sama orang gitu atau anggota keluarga yang kurang berkenan gitu, apakah perlu turut hadir untuk mengantar orang yang bersangkutan untuk di-clear dulu semuanya? Apakah sebuah hal yang baik atau justru akan ya, misalnya kalau emosinya kan tidak tahu bisa A atau bisa B kan ya. Jadi bagusnya dikondisikan seperti apa gitu. Ya. Oke. Kalau ya seperti itu, baiknya dari kitanya ya sebagai keluarga ya yang mengetahui kalau si A ini mau meninggal. Kita kasih tahu memang orang-orang yang berkaitan dengan dia, maafin ya si A ini kayak gitu. Udah jangan ada dendam lagi gitu. Apalagi kita tahu kalau si A ini misal bermusuhan sama si B, ya udah kita bilangin, udah ya sama-sama ikhlasin. Terus si yang sakitnya juga atau yang mohon maaf kita rasa dia kayak udah makin deket, kita nggak perlu bilang oh saya tahu kamu udah mau pergi, kita nggak perlu bilang kayak gitu. Jadi kita cukup bilangnya udahlah, lepasin aja semua dendam sama masalah-masalah yang pernah bersangkutan dengan orang-orang. Lepasin, nggak boleh dendam lagi. Udah biar semua menjalani karmanya masing-masing. Biar kita hidup enak, semuanya juga akan baik-baik aja. Kalau kita bisa sampaikan seperti itu, maka si orang yang sakitnya atau yang mau meninggal itu akan lebih tenang. Dan akhirnya bisa menerima keadaan itu juga ketika ajal mau menjemput gitu. Iya. Oke, pertanyaan dari sisi sini. Namo Buddhaya, Namo Sister Buddhaya. Metta. I want to ask if my family members, like my husband and my son, they are Christian, different faith. So if next time I pass on and they don't know how to do dedication of merits, then what should I do?
Oke, aku ulang. Jadi kalau misalnya keluarga kita bukan Buddhis, agama tetangga, terus kan ketika kita meninggal takutnya nggak ada yang kasih pelimpahan jasa, jadi baiknya bagaimana? Sebenarnya tetap kita bisa bantu dengan pelimpahan jasa. Karena pelimpahan jasa itu untuk siapapun yang berkaitan karma dengan kita. Gitu. Jadi tidak mengenal hanya khusus agama Buddha, tapi untuk semua agama. Jadi kalau ada tetangga atau sanak saudara kita yang meninggalnya, mohon maaf non Buddhis, kita tetap bisa bantu dengan pelimpahan jasa. Mungkin maksudnya kalau Cici ini dia Buddhis, tapi ya. keluarganya bukan gitu. Jadi dia agak takutnya nanti ketika dianya yang meninggal gitu. Oh, nggak usah khawatir. Teman-teman semua di sini bisa membantu melakukan pelimpahan jasa. Don't worry, everyone will do the marriage for you. Karena kita keluarga sedama kan. Oke, ada lagi pertanyaan dari audience di sini? Oke. Mau nanya Ci, tadi kan kita banyak cover tentang kematian dan persiapan kematian sebenarnya. Kadang kita bisa bilang kita ready di mulut atau mungkin kita ready atau apa. Tapi kita selalu mengatakan sanak keluarga belum tentu siap untuk menerima gitu. Gimana sih caranya biar kita bisa mempersiapkan sanak keluarga biar mereka juga bisa siap gitu kalau misalnya pada suatu saat kita harus menghadapi kematian atau mungkin kita harus pergi duluan, gimana sih kita bisa mempersiapkan mereka? Untuk mempersiapkan mereka, ya kita perlu ajak bicara sih. Jadi misalkan ada momen yang lagi mendukung gitu, ya kita bisa sambil ngobrol. Kalau suatu saat papa atau mama nggak ada atau si apapun nggak ada, ya udah kalian harus tetap bisa hidup jalani kehidupan kalian sesuai karmanya. Karena itu yang penting buat hidup kalian. Jadi dikasih tahu. Terus juga kita harus kasih tahu mereka harta terpenting yang papa mama ajarkan untuk kalian adalah kalian untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa menjalani kehidupan ini sebagaimana halnya yang harus kalian lakukan sesuai karmanya. Bukan kalian memperebutkan materi yang papa mama punya, tapi kalian harus bisa memberikan yang terbaik untuk diri kalian di kemudian hari. Karena itu yang paling penting untuk kehidupan kalian. Gitu. Jadi mereka akan ingat semua hal itu dan mereka akan berusaha untuk siap walaupun ya tidak ada yang siap. Keluarga kita kalau melihat kita nggak ada. Gitu. Oke, menjawab ya. Cimeta, Mario, so dipersingkat aja. Pertama, kalau pelimpahan jasa untuk orang meninggal, apakah kita harus sebut namanya? Terus kalau kita sebut namanya, emang dia tahu? Satu ya. Terus kayak misalkan nggak cuma manusia, misalkan kita punya peliharaan yang udah meninggal, itu juga pelimpahan jasa ke peliharaan misalkan. Itu sadar nggak sih? Terus yang ketiga, kalau ada saya pelimpahan jasa kepada makhluk yang di sini dan semua makhluk yang ada di dunia, semoga semua ikut berbahagia. Itu mereka taunya gimana sih kalau diakad kayak gitu? Makasih ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, itu sebenarnya nggak perlu sebut nama juga nggak apa-apa. Kita sebut para leluhur atau para leluhur dan semua makhluk yang berhubungan karma juga bisa. Terus yang kedua, untuk binatang itu juga tetap bisa. Karena kalau binatang itu terlahir di dalam peta, mereka tetap masih bisa menerima pelimpahan jasa. Kalau yang terlahir yang masih bisa menerima pelimpahan jasa. Terus untuk yang pertanyaan ketiga, kalau kita mendoakan untuk semua makhluk yang ada di dunia, itu biasanya tetap yang ada hubungan karma dengan kita yang benar-benar bisa menerima. Kalau tidak ada kaitan karma, tetap tidak bisa menerima. Oke, terjawab ya. Oke, selanjutnya. Cimeta, saya mau tanya. Iya. Tadi kan Cimeta bilang kalau misalkan kita bertekad di kehidupan berikutnya mau terlahir di kondisi yang bisa makan enak misalkan.
Itu kalau misalkan mau bertekad gitu harus bertekad dari sekarang atau kayak pas sudah mau meninggal atau gimana, itu satu. Terus dua, kalau misalkan kita bertekad mau di kehidupan berikutnya bisa makan enak, itu bukannya kita jadi melekat sama makanan gitu. Iya. Makasih. Iya. Yang biasanya bertekad itu menjelang kematian itu yang paling kuat ya itu. Tapi kalau kita bertekad untuk melekat dengan makanan ya itu nggak bagus sih sebenarnya. Jangankan makanan, dengan manusia juga ya nggak bagus gitu. Jadi mendingan kita nggak usah bertekad yang keduniawi. Lebih baik kita bertekadnya, semoga kita bertekad bisa terkondisi bertemu dengan ajaran Buddha Dhamma yang murni di kehidupan manapun, kapanpun, dimanapun berada. Karena yang paling sulit itu. Kalau untuk makanan kita masih gampang, ketemu orang kita masih gampang, tapi ketemu ajaran Buddha Dhamma Sasana yang murni itu sangat sulit ke depannya. Iya, sama-sama. Oke, masih banyak banget pertanyaannya dari Mentimeter, jadi mungkin jawabannya boleh singkat saja, Ci. Untuk, enggak maksudnya langsung aja gitu. Apakah ada alam sementara di antara kematian dan kelahiran kembali? Kalau nggak salah di salah satu alirannya ada namanya Bardo atau antara bawah. Mohon maaf kalau dari apa yang saya lihat itu spontan, langsung ke alam peta, alam dewa, ya sesuai karmanya. Gitu. Oke. Bagaimana cara melepas janji, terutama pada orang yang telah pindah alam? Kita tetap bisa melakukan lepas janji itu ya di depan altar, di depan Buddha Rupa atau di depan altar dewa-dewi yang lain. Kita bertekad untuk melepaskan janji apapun terhadap siapapun untuk kehidupan berikutnya. Jadi saya mau kehidupan saya menjadi lebih baik. Udah gitu aja. Harus spesifik gak? Saya mau lepas janji yang saya lakukan kepada orang ini gitu atau semua? Boleh kalau ingat, tapi baiknya sih general aja, karena kita bisa juga lupa pernah janji dengan siapa lagi selain orang yang bersangkutan. Oke. Mau tanya, kalau misalnya tidak dikaruniain seorang anak meskipun sudah mencoba pakai cara apapun, apakah ini karena karma jelek atau karena kita tidak ada hubungan karma sama siapa-siapa lagi? Sebenarnya tetap ada hubungan karma, hanya belum ketemu yang pas, yang cocok. Gitu aja, ambil sisi positifnya. Karena penyebab tuh banyak, nggak cuma satu penyebab. Oke. Apakah benar kalau pintu neraka cuma terbuka di bulan 7? Oke, kalau yang ini makhluk neraka itu tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Yang bisa menerima pelimpahan jasa itu pun tidak semua alam peta, hanya alam peta Paradatu Pajiwika. Yang memang itu hanya alam bisa menerima pelimpahan jasa, baik itu makanan, baik itu jasa kebajikan, baik itu kadang ada makhluk yang makannya juga yang tadi mohon maaf kotoran, ada berbagai macam, ada yang dia makannya dari wangi-wangian, dupa, kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi yang pasti alam neraka bulan 7 itu. Oke. Itu lebih tepatnya disebutnya sebagai sembahyang rebutan sih. Karena untuk makhluk peta yang memang ada kaitan karma dengan kita, ketika kita sajikan makanan di meja sembahyang, terus kita bilang, semoga semua makhluk yang berkaitan karma dengan saya menerima makanan persembahan yang saya berikan ini. Baru kita tancap mio. Itu mereka bisa langsung menyerbu makanan, tapi di kondisi mereka langsung kayak munculnya gaib. Gitu. Tapi kalau yang tidak berkaitan karma dengan kita, ya dia hanya diam ngeliatin. Meskipun ada makanan, iya, dia nggak bisa. Enggak, karena kayak gimana ya, nggak bisa loh kalau nggak ada kaitan karma. Terus juga ketika kita sudah sajikan makanan ini, kita cuma pai-pai, tancap
enggak ngucap apapun yang berkaitan karma dengan kita pun hanya diem ngeliatinnya itu makanan, nggak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak mempersembahkan kepada mereka. Jadi harus diucap kepada semua makhluk yang berhubungan karma, dipersilahkan untuk menikmati makanan persembahan ini. Baru tancap hionya. Oke, jadi yang bulan 7 itu lebih ke offering ke sebenarnya ke sana ke sana. gitu. Oke. Namo Buddhaya Cimeta, untuk yang koma sudah 14 hari sebenarnya kemana kesadarannya? Tetap ada di sana, tetap ada di tubuh ini gitu. Bahkan ada yang pernah aku temui itu sudah koma selama bertahun-tahun. Ada kesadarannya tetap di dalam tubuh ini karena dia menjalani karma, jadi dia menderita selama bertahun-tahun itu. Dan itu biasanya kalau diajak ngomong juga biasanya dengar. Kalau nimitanya lagi muncul ya, gambaran kehidupan itu lagi muncul, diajak komunikasi batin dia tidak ngerespon. Tapi kalau dia lagi nimitanya tidak muncul, dia bisa merespon. Seperti pernah ada yang aku temuin juga itu selain yang bertahun-tahun itu setelah dikomunikasiin udah oke, ya nggak lama meninggal. Terus yang 6 bulan pun ada ketemu itu juga dikomunikasin meninggal. Ada yang kalau yang bertahun-tahun itu karena pertama dia ngejalanin karmanya, terus kedua ya ketika dikasih pengertian lewat batin, dikasih tahu mengenai kehidupan bla bla bla, dia bisa menerima, akhirnya dia ikhlas pergi jalannya dengan tenang. Kalau yang 6 bulan itu dia koma karena dia dipaksa untuk mohon maaf pindah agama. Jadi si almarhum itu tidak mau pindah agama. Jadi jangan pernah sekali-kali kita memaksakan seseorang untuk pindah agama di saat seseorang koma. Itu sangat bahaya dan itu tidak baik untuk kondisi si yang sakit. Biarkan dia ya menjalani keadaan sakitnya itu sesuai dengan keyakinannya. Karena itu dipaksa, jadi si orang itu bilang ketika dikomunikasi batin dia cuma bilang jangan paksa saya pindah agama. Terus saya langsung sampaikan ke keluarganya. Di sini memangnya ada yang memaksakan ya pindah agama? Ada. Dan untuk minta maaf, tidak paksakan lagi untuk pindah ke agama. Setelah minta maaf dan ngomong untuk tidak memaksakan itu pindah agama, akhirnya dia tidak lama jalan. Karena benar-benar ya dilakukan upacaranya secara Buddhis. Yang dia mau. Yang dia mau. Oke. Siap, Ci. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara langkah pertama yang paling gampang buat berlatih melepas dari kemelekatan? Latihan dari sekarang. Latihannya ya menyadari lagi. Kita memang punya keluarga, kita punya pasangan, kita punya teman-teman baik, kita punya orang-orang yang kita sayang semuanya. Nah, ngelepasinnya kita jadi perenungan, sadarin. Cepat atau lambat, sekarang saya bahagia dengan orang-orang yang sayang dan saya juga sayangi mereka. Tapi cepat atau lambat, semua ini akan berpisah dari saya. Saya harus menerima keadaan ini. Semua orang pasti berubah dan akan berubah. Sadari kalau yang saya alami ini adalah anicca. Gitu, ketika saya disakiti orang, ya udah. Terima walaupun tetap ada kesel, tapi sadarin ya udah ini proses hidup saya yang memang harus terima dan jalani gitu. Itu dilatih terus tiap hari. Oke, pertanyaan terakhir, Ci. Bagaimana caranya menolong seseorang yang sekarang ini masih hidup, tapi dulunya pernah menelantarkan orang tuanya sehingga orang tuanya meninggal dengan mengenaskan? Nah, kalau yang seperti itu, ya terimalah karmamu pada saat nanti. Jadi ketika
kita menelantarkan orang tua sampai beliau tutup mata, jangan pernah menyalahkan siapapun ketika kita mengalami sakit dan meninggal. Tidak ada satu orang pun yang menolong kita. Karena kita sudah menelantarkan orang tua kita. Tapi ada gak sih yang bisa dilakukan untuk paling tidak meringankan? Berat ya, kalau ke orang tua itu berat banget. Jadi kalau untuk mengurangi karmanya itu, ya kita harus kalau bisa menyokong, walaupun kita meninggalkan orang tua seperti itu sampai meninggal mengenaskan, kita harus menyokong orang tua yang misalkan di panti jompo atau masih ada saudaranya orang tua kita yang masih bisa kita bantu. Itu salah satu caranya. Kalau kita malah merasa, udahlah saya cuma mau bantu orang tua saya, ya orang tuanya udah ditinggalin seperti itu, ya mau gimana lagi. Harus dia mengkondisikan, membantu sanak keluarganya juga, yang memang harus dibantu, atau panti jompo, atau di lingkungan dianya yang ada orang-orang yang perlu dia bantu, ya dia harus bantu kayak gitu. Oke, siap. Oke, dengan ini saya tutup sesi Q&A. Terima kasih banyak Cimeta. Sama-sama. Mari kita ucapkan sadu 3 kali. Sadu, sadu, sadu. Mungkin Cimeta ada sedikit kata penutup sebelum kita benar-benar tutup Indonesian Service-nya. Oke. Untuk teman-teman semua, kita nggak usah takut dengan namanya kematian. Kematian itu hanya sebuah proses perpindahan alam dari alam manusia ke alam yang lain. Setidaknya kalau kita mau terlahir dalam bahagia, kondisikan pikiran, ucapan, perbuatan, kita praktekin setiap saat. Jadi bukan cuma untuk saya, tapi kita semua, kita sama-sama berlatih menjadi lebih baik. Siapa tahu di kehidupan berikutnya kita semua berjodoh lagi dengan Buddha Dhamma, kita sama-sama belajar Dhamma, praktek Dhamma dengan baik. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di teman-teman semua. Terima kasih, Satihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih banyak juga Cimeta. Dan mohon maaf juga kalau kita mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga nggak kapok ya Ci, datang lagi ke sini. Sama-sama.